Kalau kita lanjutkan latihan kita. Ya, kita mulai. Ini mulai ulang lagi ya. Dari representasi integral Fourier dari fungsi. Integral Fourier ya. Ya, dari representasi integral Fourier dari fungsi X dengan 1 jika harga mutlak X kecil dari 3 sama dengan 0 jika harga mutlak X besar dari 3. Ya. Ya. Cuma angka-angkanya dirubah ya. Dan kita konsisten gitu. Nah, langkah pertama adalah harga mutlak X kecil dari 3 itu harus kita uraikan jadi apa? Hasilnya apa? Kemudian harga mutlak X besar dari 3 apa? Karena ini menentukan batasan-batasan integralnya. Ya. Ini mesti ingat. Apa arti ini? Halo. Harga mutlak X kecil dari 3 artinya apa tuh? X terletak antara negatif 3, positif 3. Nah. Ingat? Ya. Harga mutlak X kecil dari 3 artinya X terletak antara negatif 3 dan positif 3. Kemudian kalau harga mutlak X besar dari 3 artinya apa? X kecil dari min 3 atau X besar dari 3. Tetapi X kecil dari min 3 itu bisa karena bergeraknya dari min tak hingga sampai plus tak hingga, maka pengertian dari X kecil dari min 3 ini sama nih. X terletak antara min tak hingga sampai min 3. Sama enggak artinya? Halo. X kecil dari min 3 itu sama nah X terletak antara min tak hingga sampai plus sampai min tak hingga. Min tak hingga sampai min 3. Kecil dari min 3 kan dari min tak hingga sampai min 3. Kemudian X besar 3 artinya apa? X terletak antara 3 sampai plus tak hingga. Nah, ini dipakai ya. Yang dipakai adalah ini sama yang min tak hingga sampai min 3, terus dari 3 sampai plus tak hingga. Di gerakannya itu min tak hingga sampai min 3, antara min 3 sampai plus 3 yang di atas, sama yang bawah lagi dari 3 sampai plus tak hingga. Jadi kita pecah integralnya di 3 ya. Oke. Nah, Anda tahu integral representasi integral Fourier
Itu apa? Fungsi X sama dengan integral dari 0 sampai sehingga. Di sini apa? A omega. Mungkin kalau buku saya tuh A alfa. Sama ya. A omega kali kosinus omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung kali D omega. Ya kan? Di mana berapa A omega yang kita mencari itu adalah A omega dan B omega. Omega B omeganya berapa? Berapa A omeganya? A omeganya adalah seperti integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga dari fungsi X kali cos omega X dx. Ya, kalau yang B omega sama bentuknya, hanya cosnya diubah jadi sin. Okay. Nah ini sama dengan seperti dikali, ya dipecah nih. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga dipecah yang 3 tadi nih. Ini min tak hingga, ini apa? Min tak hingga sampai min 3, min 3 sampai plus 3, 3 sampai plus tak hingga. Ya kan? Pecah 3. Jadi di sini integral min tak hingga sampai min 3. Fungsi X-nya berapa? Coba lihat nih. Min tak hingga sampai fungsi X-nya berapa nih? Halo? Berapa fungsi X-nya? 0. Ya, 0. Kita kecil sedikit. Ini fungsi X-nya 0 kali kosinus omega X dx ditambah integral dari min 3 sampai plus 3. Kita lihat sini. Dari min 3 sampai 3, fungsi X-nya berapa? Berapa fungsi X-nya? Kita lihat sini. Yang ini kan min 3 sampai 3. Fungsi X-nya adalah 1. Ya, 1 dikali cos omega X dx. Ditambah dari plus 3 sampai tak hingga. Nah ini. Dari 3 sampai tak hingga. Fungsi X-nya berapa? Di bawah. 0. Kali kosinus omega X dx. Jelas sampai sini? Ngerti? Ini kan kalau namanya minta hingga sampai hingga itu kan boleh minta hingga sampai min 3, min 3 sampai plus 3, dari 3 sampai tak hingga. Pecah 3. Nangkap enggak? Halo, coba perhatikan. Yang namanya minta hingga sampai tak hingga, ini kan A omega ya. Yang kita cari ini kan A omega sini. A omega ini kan dari minta hingga tak hingga ini kan boleh dipecah dari minta hingga sampai min 3. Ini kan sama sama ini. Ini berapa? Fungsi X-nya berapa sini? Halo? Fungsi X-nya 0 nih. Oke. Kemudian dari min 3 sampai plus 3, berapa fungsi X-nya? 1 kan? Dan lupa nih gini. Ya, saya ngerti maksudnya. Nih, saya ulang lagi ya. Agak mutlak X kecil dari 3 dulu. Mengapa hasilnya adalah X terletak antara min 3 dan 3? Itu yang maksudnya. Ini caranya bagaimana harga mutlak dihilangkan dengan cara pangkat duakan. Ya, mempangkat duakan. Jadi ini dikuadratkan X kuadrat. Ini kecil tetap 3 kuadrat. Kiri pangkat 2, kanan pangkat 2. Kemudian kita pindahkan X kuadrat kurang 3 kuadrat kecil dari 0. Difaktorkan. A kuadrat kurang B kuadrat bisa diuraikan A tambah B kali A kurang B.
Berarti ini X tambah 3 dengan X kurang 3. Nah. Oke, pakai garis bilangan. Ada garis bilangan, ini ada sama dengannya. Ini sama dengan 0 berapa? Tambah 3 sama 0, berarti min 3. Nah. X kurang 3 sama X 3 kan? Nah, tandanya di depan X ini apa? Plus. Di depan X ini plus. Plus kali plus, plus kan? Dari kanan, plus, min, plus. Tanda ini apa? Tanda ini besar dari 0 ini artinya positif dan negatif. Positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya. Di daerah positif itu yang ini. Sama ini kan? Ada 2 kan? Apa artinya ini? Apa artinya sebelah kiri dari min 3, X kecil dari min 3 enggak? Sebelah kiri dari min 3 kan lebih kecil. Hah? Ini kan arah panah ke sana. Ini bukan 0. Ini titik min 3, ini titik 3. Bundaran kosong artinya enggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, bundarannya harus dipenuhi. Hitam semua, atau biru semua, atau merah semua. Jelas? Iya. Agak mutlak X kecil dari 3. Terus yang Anda maksud ini kecil dari 0. Kecil dari 0 ini artinya daerahnya. Kecil dari 0 artinya, sorry. Salah. Kecil dari 0 artinya negatif. Yes. Maaf, saya salah. Kecil dari 0 daerah negatif. Berarti ini yang syarat adalah daerah negatif. Ya enggak? Berarti yang antara ini ya. Daerah negatifnya adalah ini. Berarti ini artinya apa ini? Artinya ini adalah X terletak antara itu kecil-kecil ya. Antara negatif 3 dan positif 3. Jadi sudah jelas ini. Oke. Paham sampai sini? Nah, satu lagi. Tuh. Bisa gini. Agak mutlak X. Ya. Jadi itu. Oke, ini masuk sini. Apa? Tuh. Atas lagi. Yang tadi ini. Nah, sekarang ini. Agak mutlak X besar dari 3. Sama caranya. Ini hasilnya adalah X kecil dari min 3 atau X besar dari 3. Dari mana datangnya? Nah, ini caranya dipangkat 2 kan. Kiri dan kanan. Berarti kiri dipangkat 2. Tandanya tetap 3 pangkat 2. Ini sama caranya X kuadrat kurang 3 kuadrat dipindahkan. Besar dari 0. Ini difaktorkan 1 tambah 1 kurang. Enak. Besar dari 0. Pakai garis bilangan. Ya, ini yang tadi yang harusnya. Ini min 3, ini plus 3. Di depan X plus. Di depan X plus, plus kali plus, plus, min, plus. Tandanya apa ini? Tanda ini artinya lebih besar dari 0, artinya positif nggak? Positif berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ini yang tadi harusnya ya. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah kecil dari min 3 dan besar dari 3. Nah, ini artinya apa? Sebelah kiri dari 3, X kecil dari min 3. Sebelah kanan dari 3, X besar dari 3. Sini kata atau. Kemudian, X kecil min 3 ini sama enggak? Dari min hingga sampai min 3. Dari min hingga sampai min 3. Besar dari 3 artinya apa? Dari 3 sampai plus hingga enggak? Ini atau. Jadi ini terjemahannya
ada bisa 2 ya. Oke, ngerti ya sekarang? Oke, jadi ini tinggal naik ke atas. Oke, nah baru masuk ke sini. Nah ini sampai sini jelas mengapa terjadi seperti itu. Penjelasannya di atas tadi, ya. Agama mutlak X, ini agama mutlak X kecil 3, agama mutlak X kecil 3, ya. Jadi X antara min 3 dan 3 sudah dijelaskan tadi. Kemudian agama mutlak besar dari 3 ada 2, kecil min 3 atau besar dari 3. Nah, ini terjemahan lagi. X kecil min 3 ini X terletak antara negatif tak hingga sampai negatif 3. Besar dari 3 antara 3 sampai plus tak hingga. Ya. Oke. Nah, Anda tahu integral 0 apa? Untuk integral tertentu, integral 0 adalah 0. Ya. Halo? Integral 0 ini 0 ya. Dikali 0. Ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Tapi kalau tidak ada harga batas, integral 0 adalah C. Ingat ada belajar persamaan diferensial. ODE, Ordinary Differential Equation. Integral 0 C. Kalau tak tentu integral 0 0, C-nya sama dengan 0. Ya. Jadi tinggal tengah ini aja. Ya kan? Karena ini kiri kanannya 0, berarti tinggal apa? Berarti tinggal A omega adalah seperti dikali integral min 3 sampai 3 dari 1 kali cos omega x dx. Ya. Jadi di sini ini mengapa bisa begini? Ya, jadi A omega sama dengan seperti itu enggak? Integral dari min 3 sampai 3 ini tadi kita lihat. Yang ini tinggal yang tengah nih. Yang tinggal itu yang tengah ini ya. Yang ini kan yang tinggal. Betul kan? Yang ini. Bagian ini seperti di depan seperti dikali integral min 3 sampai 3 1 kali cos omega x dx. Satunya boleh hilang nggak? Satunya boleh hilang. Jadi di sini ditulis satunya boleh hilang, tinggal apa? Satu hilang, tinggal cosinus omega x dx. Sudah jelas? Halo? Sudah jelas belum? Yang lain? Ini berulang-ulang angka aja saya tukar kan. Lalu angkanya 3, bisa 5, bisa 7, bisa berapa aja itu. Oke ya. Nah, ini namanya sama. Omega X sama DX disamakan. Jadi ini A omega sama dengan seperti kasih jarak sini ya. Integral min 3 sampai 3 cosinus omega X D omega X. Cos U DU. Cos U DU. U-nya itu yang omega X. Nah, ini kan DX tadi. Nah, turunan dari omega X berapa? Omega konstanta. X turunannya berapa? X. X turunannya adalah 1 dx. Itu enggak? Sama sih. Kalau integral 5x, diferensial 5x kan 5 dx. Sama sih. Kalau saya tulis diferensial 5 x itu artinya apa? 5 kali x turunannya 1 dx enggak? 1 dx. Jadi 5 kali 1, 5 dx. Berarti ini diferensial omega x, omega kali 1 dx. Jadi omega kali 1 omega dx. Nah, terjadi kelipatan. Di sini dx sama dx sama nih. Dx sama dx sama. Sama enggak dx sama dx nih? Terjadi kelipatan omega. Supaya omega menjadi 1, depannya dikali berapa? Dikalilah seper omega. Sehingga A omeganya
sama dengan seperti omega. Nah, baru dikali integral cos U DU apa? Ayo. Integral cos U DU adalah sin U. Betul. Ya. Sin U. Karena sin U tunanya cos U kali U aksen. U aksen itu DU. Ya. Berarti ini sin U. Sin omega X agak batas min 3 sampai plus 3. Jelas sampai sini? Halo? Jelas? Nah, kemudian dimasukkan yang kita ganti apanya? Yang kita ganti X-nya ya. X-nya yang kita ganti ya. X-nya. Jadi A omega sama dengan seperti omega dikali sin. Ini artinya apa? Omega dikali X batas atasnya 3 dikurang sin omega kali batas bawahnya min 3. X-nya diganti batas atasnya 3. Dan satu lagi X-nya diganti batas bawahnya min 3. Jelas ya? Sin omega X. Kurang sin omega X. X-nya batas atas dan batas bawah. Sehingga ini hasilnya apa? Seperti omega. Ini menjadi sin apa? 3 omega. Dikurang. Nah, Anda tahu sin min omega. Tahu dulu. Sin min 3 omega. Itu ya. Ini sama dengan seperti omega. Ini sin 3 omega. Ini seolah minnya keluar. Enak. Karena sin min alfa, min sin alfa. Minnya seolah keluar. Min kali min plus sin 3 omega. Anda tahu ini sin omega tambah sin omega berapa? 2 sin 3 omega. Betul enggak? Jadi 2 sin 3 omega per pi omega. Atau boleh tulis 2 per pi kali sin 3 omega per omega. Boleh nggak? Ya. Atau begini juga boleh sama. Ya. Terserah deh. Ya, menulis begini juga boleh. Kalau mau ditulis lagi, ya boleh saja. Yaitu apa? A omega adalah 2 per pi, dipisah gitu. 2 per pi sin 3 omega per omega. Ya. Sin 3 omega per omega. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini bisa dipecah ya. Bisa dipecah menjadi 2 per pi sin 3 omega per omega. Oke. Ini question? Ada yang mau tanya? Ini baru cari omega, belum B omega lagi. Satu lagi. Kalau salah B omeganya 0 ya. Nah, kita cari. Nah, 0. Oke. Nah, demikian juga untuk B omega. Ini kan A omega ya. B omega adalah seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali kalau tadi omega cos ini ini sin sini. Sin omega X dx. Sehingga B omega seperti tadi dipecah menjadi sepertiga bagian tadi. Integral dari min tak hingga sampai min 3. Fungsi X-nya 0 tadi ya. Ingat tadi? Nah, X antara min tak hingga, beta hingga tadi kan 0 ya. Halo. Coba lihat ini. Iya kan? Antara min tak hingga sampai min 3, 0. Juga 3 sampai plus tak hingga enggak 0. Yang antara min 3 plus 3 yang 1. Ya kan? Sehingga ini X kali sin omega X dx.
ditambah integral min 3 sampai 3. Ini yang satu tadi kan. X antara min 3 sampai 3 1 kali sin omega X dx. Ditambah dari 3 sampai tak hingga. Ini sama sama yang ujung-ujung. 0 ya. 0. Fungsi X-nya 0 kali sin omega X dx. Sudah jelas? Nah, yang 0 itu integral 0 adalah 0. Ini juga 0. Untuk integral tertentu. Tapi kalau integral tak tentu, integral 0 adalah C, ya, konstan. Betul, Anda belajar ODE, Ordinary Differential Equation. Oke. Oke, ini seperti tadi juga, yaitu B omega adalah seperti integral 1 tidak ditulis ya, tinggal sin aja. Jadi apa? Integral min 3 sampai 3 sin omega X dx. Nah, namanya sama, disamakan seperti integral min 3 sampai 3 sin U-nya omega X D dari omega X. D, ini D. Ini berapa turunannya? Ini turunannya adalah omega kali dx. Ya, nak? Yang padahal yang ada dx saja tadi, ini dx saja. Maka terjadi kelipatan omega. Supaya omega jadi 1 dikali seper omega. Sehingga ini hasilnya omega. Integral dari sin U du apa? Halo, hati-hati. Tadi integral cos sin U. Integral cos U du. Sekarang integral sin U du adalah min cos U. Hati-hati ya. Min cos U. U-nya omega X. Agak batas min 3 sampai 3. Nah, ini supaya ada kacau min ini pindah keluar ke depan aja. Jadi min 1 per pi omega tinggallah kosinus omega X agak batas min 3 sampai 3. Ya. Sampai sini dulu jelas. Harus diganti X-nya. Batas atas 3 X-nya. Batas bawah min 3 ya. X-nya yang saudara ganti. Oh. Kok hilang tadi? Hah? Hilang ya? Saya tulis tadi. Hilang ya tadi ya? Saya tuliskan tadi ini. Ini kali sin omega X dx ditambah min 3 sampai 3 ini adalah 1 tadi kan kali sin omega X dx ditambah dari 3 sampai tak hingga ini adalah 0 kali sin omega X dx. Nah, tadi saya katakan ini jawabnya ini 0 coret. Mengapa ini kan sama dengan 0 juga. Integral 0, integral tertentu dari 0 adalah 0. Sehingga ini tinggal B omega adalah seperti integral min 3 sampai 3 sin omega X dx. Namanya tidak sama, harus samakan ya. Seperti kasih jarak min 3 sampai 3 sengaja sin omega X D omega X. Nah, turunan ini adalah omega kali dx. Jadi kelipatan omega supaya menjadi 1 dikalilah seper omega. Sehingga B omega adalah, ini dikalikan, pi kali omega seperti omega. Nah, integrasi U itu tadi ada min cos U agak batas min 3 sampai 3
Sama dengan minnya diusahakan keluar, jadi min 1 per pi omega dikali kosinus omega X agak batas min 3 sampai plus 3. Ya, yang kita ganti X-nya ya. X-nya kita ganti. X-nya kita ganti. Dan sampai sini. Nah, ini kurang lagi. Ya. Bisa begini nih. Oke. Sehingga B omega adalah apa? Per min 1 per Px, pi omega, sorry. Ini yang belakang. Wah, ini udah kacau lagi nih. Dikali apa? Jadi hasilnya min cos ya. Min ini dikeluarkan jadi kosinus dari omega kali batas atas 3 dikurang kosinus dari omega kali batas bawah min 3. Sehingga ini hasilnya min 1 per pi omega. Ini menjadi kosinus dari 3 omega dikurang kosinus dari min 3 omega. Jadi min 1 per pi omega. Ini kosinus 3 omega dikurang. Ingat nggak kosinus min alfa apa? Kosinus min alfa adalah cos alfa. Karena terletak ini di koran ke-4. Koran ke-4 gitu ya. Jadi ke sini ini adalah min alfa. Ya. Karena cos di koran 1 dan 4 adalah koran ke-4-nya positif. Ya. Karena positif. Jadi ini menjadi kosinus 3 omega. Jadi minnya seolah diabaikan. Sehingga ini apa yang terjadi? Cos kurang cos. Hasilnya apa? 0. Ya. Sehingga terdapatlah B omeganya sama dengan 0. Jelas? B omeganya 0. Karena cos min alfa, cos alfa juga. Ya, jadi minnya diabaikan karena terletak di koran ke-4. Karena cos positif ya. Halo, jelas ini? Nah, setelah dapat ini baru kita jawab jadi representasi integral Fourier. Nah, baru kita di mana A omega B omeganya kita substitusi. Kita ganti ya. Ya, baru kita ganti. Ini masih kurang juga ya. Berarti ini baik kurang ya. Oke. Baru jawab sini. Representasi integral Fourier ya. Fourier adalah apa dari fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga terus ini A omega kali kosinus omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung D omega. Jadi fungsi X-nya sama dengan apa? Integral 0 sampai tak hingga omega tadi berapa tadi? 2 sin. Ya, 2 sin omega X. Sorry. 2 per pi ya. Itu enggak? 2 per pi per sin omega X per omega kali kosinus omega X kurung siku ditambah B omeganya 0 ya. 0 kali sin omega X kurung D omega. Yang 0 hilang kan? Yang 0 ini hilang. Saya ada salah dari Dus. Coba lihat. Nah.
Oh, 3 omega ya. Tadi apa saya tulis? Omega X ya. Yang mana? Oh, ini memang omega X ini. Oh, yang ini sin 3 omega ya. Yang salah sana betul. Terima kasih. Ini yang salah sini ya. Yang omega X ini betul ya. Yang belakangnya tetap ini. Ini adalah 3 omega gitu maksud Anda ya. Ini ya. Terima kasih. Jadi ini 0 ya. Yang belakangnya dikali 0 ini hilang. Maka tinggallah apa nih? Fungsi X sama dengan tinggal ini ya. 2/pi ini boleh keluar ya. 2/pi boleh keluar. Jadi 2/pi integral 0. 0 sampai tak hingga. Tinggallah sini apa? Sin 3 omega kali kosinus omega X per omega kali D omega. Gitu. D omeganya di tengah atau di atas boleh. Ya. Jadi jawabannya seperti ini. Halo. Seperti ini. Ini contohnya ya. Presentasi. Oke. Halo. Cocok? Sin 3 omega ya. Jadi saya tidak. Nah, bentar lagi selanjutnya kita sudah selesai ini. Halo? Udah. Sekarang kita lanjutkan nih. Ini minggu lalu nih udah kita bahas juga. Ikan. Perhatikan nih ngobrol-ngobrol. Ayo ini yang 5 gimana? Kita gambarkan sketsanya dulu. Apa gambarnya gimana? Pertama titik potong ya. Kita gambarkan sebelum gambarkan kita cari dulu. Kalau titik potong dengan sumbu atau poros X, selain dari X apa? Y dan Z ya. Berarti Y dan Z. Y 0, Z 0. Kita masukkan nih berapa nih? Z adalah 6 kurang 3X kurang 2Y. Coba masukkan. Halo? Z-nya 0. 6 kurang 3X kurang 2 kali 0. Jadi ini 0 hilang ya. Ini hilang. Ini pindah sini. 3X adalah 6. Berarti di sini. 3X adalah 6. Berarti X berapa? 6 bagi 3, 2. Maka titiknya berapa tuh? Min 2. Min 2. 2 ya. Plus 2. 2 apa ya kan? 2,00 ya nak posisinya. Kemudian kalau titik potong dengan itu sumbu X. Kalau sumbu Y selain dari Y apa? X dan Z. Berarti X-nya 0, Z-nya 0. Kita masukkan. Z adalah 6 kurang 3X kurang 2Y. Berarti Z-nya 0, 6 kurang
3 kali 0 dikurang 2Y. Z adalah 6 kurang 3X kurang 2Y. Maka Z adalah 6 dikurang 3 kali 0 dikurang 2 kali 0. Berarti Z berapa? Yang 0 hilang kan? Tinggallah 6. Maka titiknya menjadi 0,0,6. Itu enggak? 6-nya berada di sumbu di poros Z. Kalau ini cari titik-titik dulu. Baru kita gambarkan X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 6. Ya. Ini juga ada latihan juga minggu yang lalu. Ya. Nah, baru kita gambarkan. Ya, kita gambarkan. Bengkok. Ini X, Y, Z. Anda lihat ini tadi X-nya 2, Y-nya 3, Z 6. Ya. X-nya 2. 1, 2. Y-nya 3 ya. 1, 2, 3. Z-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kita gambarkan nih. Ini wah, bengkok. Susah juga ya. Nah, alasnya ini kita gambarkan. Alasnya kalau kita gambarkan seolah bidangnya itu saya naik gini, atau diputar ya. Y-nya vertikal, nanti X-nya horizontal. Jadi apa? Kalau kita putar gitu, gini ya. Seperti biasa lah. Ini X, ini Y. Ya kan? X-nya berapa? X-nya 2. 1, 2. Y-nya 3. 1, 2, 3. Nah, garisnya ini garis hijau ya. Nah, terus menggaris, kalau saya namakan garis ini adalah AB, misalnya AB. Gimana mencari persamaan garis AB-nya? Halo? Kita pakai namanya persamaan segmen, ya, segmen garis AB. Garis AB ya. Ini yang kita cari Y berapa nih?
Rumusnya adalah X per A tambah Y per B sama dengan 1. Tahu kan ini sudah pernah saya terangkan juga dulu di kalkulus 1 dulu ya. Kalau S per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini banyak dipakai di persamaan program linear programming. Jadi, mungkin Pak Anda belajar di SMA dulu. Membuat dua macam roti di mana jumlah tepungnya sekian kilogram, mentega sekian. Roti tawar ya. Kalau mau gula tambah gula lagi kan, manis. Roti manis. Ini roti tawar. Nah, berapa banyak jenis masing-masingnya gitu kan. Jadi apa Y per 3? Y per 3 adalah 1 dikurang X per 2. Kemudian 3-nya ini dikali silang. 3Y adalah 3 kali 1 kurang X per 3 per 2. Itu nak? 3 dikurang 3X per 2 sama aja. Oke, sampai sini? Paham? Ini Y-nya. Y yang kita cari Y-nya sini ya. Y-nya berapa? Jadi dapatlah Y persamaan garis AB-nya. Ya. Kalau dapat, nah, ini Y-nya. Yang dari sini kan ada X konstan atau Y konstan. Pasti kan saya ajarkan dulu. Integral lipat 2, termasuk nanti lipat 3, yaitu X konstan. X tetap artinya. X konstan. Artinya X-nya tetap berapa sih? Dari 0 sampai 2 nanti. Dari 0 sampai 2. X konstan dari 0 sampai 2. Y yang berubah. Y-nya berapa? Y-nya dari sini ke sini enggak? Dari sini ke sini, ke sini. Ini. Di sumbu X, Y berapa? Y sama dengan 0 enggak? Di sumbu X, Y sama dengan 0. Di garis miring Y ini. Di garis miring AB adalah Y3 dalam kurung 1 kurang X per 2. Berarti Y dari 0 di sumbu X sampailah garis miring AB, Y adalah 3 kali 1 kurang X per 2. Ini mau dikali boleh ya, 3 dikurang. Baik, jangan dikali dulu, biar aja. Sampai sini jelas? Halo? Inilah batasannya atau boundary jadi ya. Ini menjadi batasan X dan Y-nya. Konstan. Kalau Y konstan lain lagi. Ya. Bisa juga, tapi beda jalan. Oke? Nah, setelah dapat ini, barulah kita cari apa namanya? Nah, kita setelah ini dapat, ya, setelah ini dapat, barulah kita cari berapa volume, ya. Volume itu adalah apa? Z-nya udah tahu kan, itu persamaan bidangnya. Volume limas atau kerucut, ini bukan kerucut apa, limas ya. Volume sama dengan apa?
bisa double integral Z D area, ya kan? Halo? Halo? Ya kan? Volume adalah double integral Z D area. Nah, kalau ini X-nya, dari X tetap, X berapa tadi? Batasnya dari 0 sampai 2. X dari 0 sampai 2. Z, Y-nya dari 0 sampai 3 dikali 1 dikurang X per X per 2. Per 2 per 3 ya? Ya, betul. Tapi ini udah kacau walau ini. Tapi ini nanti hilang deh, Anda ya. Oke. Ini Z-nya berapa? Z-nya tadi yang di soalnya. Z-nya. Berapa Z-nya? Z-nya adalah ini nih Z-nya. 6 kurang 3X kurang 2Y. Z-nya diganti dengan 6 kurang 3X kurang 2Y. Kemudian D area itu DX DY atau DY DX. Kalau ini Y dalam, ini apa sini? DY dulu. Kalau ini X di luar, ini DX. Ini yang disebut D area. Itu enggak? D area itu bisa DY DX atau DX DY. Halo, sampai sini jelas? Bagaimana kita menyelesaikan integral lipat 2 atau double integral ini? P sama dengan X-nya dari 0 sampai 2, ini punya DX. Y-nya dari 0 sampai 3 kali 1 dikurang X per 2. Nah, karena nih Y, maka 6 kurang 3X ini adalah konstan ya. Dianggap 6 kurang 3X dikurung, ini konstan. 6 kurang 3X dikurang 2Y. Gitu ya. DY. Halo. Kita kerjakan yang paling dalam dulu. Yang paling dalam dulu. Jadi yang dalam gini kan. Ini yang Anda akan alamin. Saya beritahu Anda ya. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Jadi volumenya adalah X dari 0 sampai 2 dx. Nah, ini integral dari konstan. dy 5 dy, 5y. Jadi kan integral 5 dy, 5y. Kalau integral dari 6 kurang 3x dy apa? Ini 6 kurang 3x kali y. Itu enggak? Aslinya y kan? Integral dy kan y. Halo, integral 5 dy, 5y. Kalau integral 6 kurang 3x itu konstan dy, berarti 6 kurang 3x kali y, itu enggak? Halo? Kemudian dikurang 2 kali integral y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 setengah y pangkat 1 tambah 1 y kuadrat. Harga batas 0 sampai 3 kali 1 kurang x per 2. Oke. Nah, selesaikan y ini yang kita ganti ya. Ini 2 kali setengah 1 tinggal y kuadrat. Jadi ini V adalah volumenya X dari 0 sampai 2 dx dikali ini 6 kurang 3x dikali Y batas atas, Y kurang Y. Y 3 batas, 3 kali 1 kurang X per 2 dikurang Y batas bawah 0. Itu enggak? Y batas atas kurang Y batas bawah. Y kurang Y. Y batas atas kurang Y batas bawah. Dikurang Y, ini 2 kali setengah 1, tinggal Y kuadrat. Y kuadrat batas atas berarti 3 kali 1 kurang X per 2 pangkat 2 dikurang, gitu ya. Benar ya? Y kuadrat kan? Dikurang Y kuadrat atas bawah, 0 kuadrat. Gitu enggak? Halo? Y kuadrat batas atas, kan ini batas atasnya di pangkat 2, dikurang Y batas bawah, 0 kuadrat. Sehingga ini, nah ini karena ada 1 kurang X per 2, maka si 6 kurang 3X kita ubah menjadi
6 dibagi 3 berapa tuh? Coba keluarin 3-nya. Berapa tinggal? Halo? Oh ini dibagi. Oh ini X per 2 ya. Berarti dibagi 6. Sorry. Ini jadi bagi 6 berapa nih? Bagi 6 berarti jadi kalau nggak bisa begini. P ini ganggu lagi. Ya. Jadi V-nya sama dengan integral dari X dari 0 sampai 2. dx. Nah, ini caranya. Ampun. Ketimpal lagi nih. Kita lihat atasnya. Hilang ya? Ya kan? Masih ya. Padahal yang di sininya enggak coret nih. Ini tadi apa? 6 saya katakan di 6 kurang 3x-nya gini. 6 kurang 3x-nya dibagi 6 dikali 6. Sama enggak deh? Dibagi 6 kali 6. 6 per 6 kan 1. Sama enggak artinya deh? Mengapa saya bikin gitu? Supaya 3x per 6 itu jadi x per 2. 1 kurang x per 2. Kan tadi ada mengandung unsur ini enggak? Ini sukunya. Ada mengandung suku 1 kurang x per 2. Itu maksudnya. Ya, jadi sengaja ya. Dikurang 0. Dikurang 0 hilang kan? Sorry. Ini 0 nih. 0-nya diabaikan aja kan? Ini coret ya. 0-nya enggak ada. 0-nya hilang aja lah. Banyak hilang. 0 hilang. 0 kuadrat hilang. Salah letak. Geser. Nah, ini kali 3. Ini dikali dengan 1. Dikali dengan 3 kali 1 dikurang X per 2. Gitu ya. Di belakangnya min 3 pangkat 2 berapa nih? Satu dulu. Dikurang 3 pangkat 2. Ya kan? 3 pangkat 2 kali 1 kurang X per 2 pangkat 2. Betul enggak? Itu kan jadinya 3 kali 1 kurang X per 2 pangkat 2 kan 3 pangkat 2 9. Nanti 1 kurang X per 2 pangkat 2. Ya kan? Ya. Oke, sehingga terjadi apa? Nih. Nggak ada belakangnya, nggak ada ya. Udah. Nah, ini kita selesaikan berapa nih? Ini menjadinya 6 kali 3 berapa? Halo? X dari 0 sampai 2 dx. Ini apa? 6 kali 3 18. Ini menjadi ya 18. Ini dibagi 1 kurang X per 2 enggak? Kali 1 dikurang X per 2. Itu enggak? Dikurang 3 kuadrat 9 kali 1 kurang X per 2 pangkat 2. Ini kan dikalikan pangkat 2 nih. Nah, jadi ini V sama dengan X dari 0 sampai 2. Ini 18 kali 1 dikurang X per 2. Ini dikali pangkat 2 kurang 9. 1 kurang X per 2 pangkat 2. Kalau enggak Anda hitungnya sendiri-sendiri kan mabuk sendiri nih. Panjang. Ini panjang, ini panjang. Jadi gabung disingkat. Kurung. Nah, kan nama sama. DX-nya letak di belakang. Sehingga ini jadi apa? Volume adalah X dari 0 sampai 2. 18 kurang 9 berapa? 9 kan? 9. 9 boleh di luar? Boleh ya, 9. Tinggallah 1 dikurang X per 2 pangkat 2 dx. Nah, kan udah singkat ya. Jadi ciut ya. Pendek. Nah, ini bentuk U pangkat 2 dx. Harusnya U pangkat 2 du. Harus sama namanya. Jadi ini bentar lagi. Kita mencatat dulu boleh. Ya. Nanti lewat lagi bingung. Atau mau dipoto silakan nih. Sudah jelas? Oke. Ya. Nah, baru ini kita jadikan apa nih? Ini sini aja lah. Apa ya? Ya, ini 9. Ini menjadi X dari 0 sampai
2 atau 0,2 aja. Ini U-nya 1 X per 2 pangkat 2. D dari U. U-nya 1 kurang X per 2. Halo, ini perhatian nih. Halo. U pangkat 2 DU. Ya, DU-nya berapa nih? Ini 0 dikurang X per 2 itu setengah X ya? Min setengah X diturunkan min setengah enggak? Kurung DX. Betul enggak? Halo? 1 diturunkan 0, min setengah X diturunkan tanda X, min setengah kali 1 kan? Kurung. Jadi 0 kurang setengah kali DX. Min setengah DX enggak? Ini artinya min setengah DX. Min setengah DX. Terjadi kelipatan min. Terjadi kelipatan min. Min setengah. Supaya min setengah jadi 1 dikali. Kebalikannya, min setengah dibalik berapa? Min 2 per 1. Atau min 2 saja. Ya enggak? Min 2 per 1. Atau min 2 aja. Min 2 boleh juga ya. Min 2 per 1. Nah, hasilnya menjadi apa? Jadi volume sama dengan, nah, keluarkan itu ya. Sorry. Jadi min 2 kali 9 min 18 ya. Ini kalau saya masuk ini hilang deh. Aneh ini. Hilang ya. Jadi 9 kali min 2 atau min 2. Kalau bingung udah dikali min 2 saja boleh. Jadi ini tidak usah pakai min 2 per 1 kali min 2. Karena min 2 kali min setengah kan min plus 1 ya. Jadi hasilnya min 18. Terus sesuai rumusnya ini tadi apa? Jadi U pangkat 2 DU. Rumusnya apa? U pangkat 2 DU artinya sini dikali dengan 1/2 per 1. 3. U-nya 1 kurang X per 2. Pangkat 2 tambah 1, 3. Betul nggak gitu? Halo? Ya, batasnya 0,2 ya. Batasnya 0,2. Batasnya 0,2. Nah, ini bisa coret enggak nih? Ini bisa coret dibagi 31, dibagi 3, 6. Jadi hasilnya min 6 kali, nah, X-nya kita ganti ya. 1 dikurang X batas atas 2 per 2. Pangkat 3 dikurang 1 dikurang X batas 2, 0 per 2 pangkat 3. Betul enggak gitu? 3 volumenya adalah min 6 kali 1 kurang 1 pangkat 3 dikurang 1 kurang 0 pangkat 3. Hasilnya min 6 kali 0 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Betul enggak? Berarti min 6 kali 0 kurang 1. Hasilnya berapa volume? 6. Satuan kubik 6. Benar enggak? Kita cek. Tadi alasnya berapa? Kalau kita lihat gambar tadi, kita bisa periksa benar enggak volumenya ini 6. Ya. Benar enggak 6 nih? Nah, gambar ini. Coba lihat nih. Ini 3 sama 2 kaki siku-sikunya, alasnya. Berarti kan luas volumenya adalah alas kan kaki siku-sikunya kali bagi 2 sama enggak? Alas kali tinggi tinggi. Berarti 3 kali 2 per 2 sama enggak itu? 3 kan alas yang tinggi 3 kali 3 per 2. 2 per 2 kan gitu. Itu 3 kali 2 per 2 kali sepertiga tinggi. Tingginya berapa? 6. Ini 2-nya coret, ini 3-nya coret. Hasilnya berapa? Nah, iya kan? Cocok kan? Ini ngapa? Istimewa. Kalau tidak istimewa itu yang kita cari sebetulnya tidak istimewa. Tidak ada rumusannya sebetulnya. Tujuannya itu. Ada yang tanya, Pak, kan rumusnya sudah ada, untuk apa kita pakai ini? Dengan ambil ini untuk mencocokkan benar nggak ilmunya, ya kan? Yang tujuan kita sebenarnya mencari bentuk-bentuk bidangnya tahu,
tetapi tidak istimewa misalnya, ya. Istimewa ya bisa kita cari, nggak usah pakai gini sebetulnya, ya. Pakai rumusnya luas alas ke sepertiga tinggi, selesai. Oke. Ada yang mencatat ini tadi? Ini dari sini. Ya ini nanti saya kasih juga ya, nggak usah catat. Nah ini tadi sudah sama, semua saya ganti angkanya. Ini saya ganti 5 ini saya ganti dengan 3, 8 ini saya ganti dengan 7. Nah coba sama aja jalannya. Ayo coba kerjakan. Tadi kan sudah saya jelaskan tadi. Dan ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari ini saya ganti 3, tingginya saya ganti 7. Ayo. Jalannya sama persis. Silakan coba. Ya. Tinggal yang agak panjang nanti itu yang mungkin maaf yang langsung masuk itu menjadi apa nilai eigen, vektor eigen, kemudian matriks transisi keadaan atau state translation matrix. Ya. Sampai Anda terkejar ya. Ini mesti terkejar tapi yang panjang ya. Yang matriks transisi keadaan itu panjang jalannya. Dan jadi nilai eigen, vektor eigen, terus cari apa? Matriks transisi keadaannya. Oke. Kalau ini mudah ya. Tinggal masuk aja. Berapa? Ini jarinya 3. Berarti 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3. Tingginya salah nih tadi. Tingginya bukan 8 tapi adalah tingginya adalah sini 7. Berarti Z sama dengan 7 ya. Jadi sini jarinya 0 sampai 3, tingginya 0 sampai 7 ya Z-nya. Nah, tinggal Anda masuk sini jadi X-nya. Sorry, tetanya dari 0 sampai 2pi radian. Ya, 2pi. Kemudian R-nya dari 0 sampai 3. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 7. Terus ini DZ, R, DR, D theta. Coba kita cocokkan. Betul nggak nih? Z, DZ. Betul. R, DR, theta, D theta. Cocok nggak? Halo? Ini D theta ya. Nah, ini pendek jalannya. Tetanya dari 0 sampai 2pi radian D theta. Sendiri ya. Kali R-nya dari 0 sampai 3. Ini RDR ya. Ini D theta sudah RDR. Terus ini Z-nya dari 0 sampai 7 DZ. Jadi ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini sendiri. Ini sendiri. Ini sendiri. Sudah. Integral dari theta. Ini paling gampang kan. Integral dari theta. Theta. Harga batas 0 sampai 2pi. Integral R pangkat 1 DR. 1/1 tambah 1 setengah. R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Harga batas 0,3. Integral dari Z. Integral DZ Z 0 sampai 7. Ini ganti dengan 2pi. Theta batas atas 2pi kurang batas bawah 0. Ini dikali setengah kali R kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Z batas atas 7 kurang batas bawah 0. Hasilnya 2pi kali setengah 3 kuadrat 9. 3 kuadrat 9 per 2 kali 7. 2 coret. Hasilnya berapa? 63 pi ya. 63 pi.
63 pi ya. Coba lagi. Ini sama dengan 63 pi. Oke? Coba hitung. Dia jadinya pi r kuadrat T. 3,99 kali 7, 63. Betul, 63 pi. Nah, ini sama juga. Artinya kita istimewa. Anda bisa uji jawabannya benar atau salah. Nah, yang terakhir. Itu adalah yang di atas. Tunggu. Kalau ini yang nomor ayo ini coba kerjaan nih. Itu. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen padanannya yang bersesuaian dari A. Tentukan state transition matrix atau matrik transisi keadaan E pangkat AT untuk matrik A. Ya. Jika ini terakhir ini. Semua ya. Ini yang nomor 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Akhirnya itu ya. Mencari nilai eigen kan sudah ya. Ulang gitu. Hah? Ya, yang mana? Tabung. Wih, tunggu dulu. Balik dulu. Ya begitu. Masuk ke yang lain, balik lagi hilang ya. Jadi sudah. Ya, ya ini. Sekarang yang ini bagian terakhir. Kalau ini terangkan tidak cukup waktunya. Cari dulu nilai eigen dan vektor eigennya. Yang saya kirim baik whiteboardnya, PPT itu khusus whiteboardnya, tetapi not here. Terus videonya saya tonton belum. Ada angka-angkanya kan kita akan mungkin udah bosan. Ini udah ulang-ulang berapa kali? Udah bosan. Itu E pangkat AT ya. Yang matrik transisi keadaan itu E berpangkat matrik A kali T. AT, A besar. A itu yang matrik A nya. 41 milik 0.
Oh ya, kita belum absen ya. Kita absen dulu ya. Absennya. Oh. Berarti minggu depan terakhir ya. Minggu ke-14. Sekarang sudah minggu 13. Kalau di reguler minggu 13 sudah terakhir. Tapi mereka ada UTS, Anda nggak ada. Kecuali dosennya ada kan. Secara formalnya nggak ada. Oke. Ini absen. Nah, ini banyak kosong nih. Aduh. Stephen Salim Ananta ada? Hah? Waduh. Stephen Salim. Oke. Sakira Sudono ada juga. Oh, tadi absennya sama juga ya. Renata Maya ada. Lionel Inacio Sutanto. Tidak ada. Jadi kurang 80% dia bisa masuk loh. Dia bisa UAS. Muhammad Fali tadi ya. Dava ada. Oke. Ana Claudia ada. Oliver Yosepin ada. Gerald Hasiholan ada. Ini tumben lagi akhir baru muncul ya. Hasiholan. Karena yang timbul saya lihat. Muhammad Rehan. Muhammad Rehan bukan ada ya? Biasanya ada. David Christian. Tuh. David tadi absen tadi bisa kan? Lupa. Lupa lagi. Biasanya yang pertama ingat, kedua lupa. Aurelia Rico tadi ada. Revaldo Ricci ada. Winston ada. Tapi Winston nih Merici ini langganan terus nih. Langganan terus absennya tidak pernah. Tidak, maksudnya tidak pernah. Kenapa tidak di absen terus?
Selalu nama Anda saya panggil ingat tuh. Winston Forrest. Oke. Save. Nah, materinya yang kedua ini tadi adalah masih volume limas ya. Volume limas. Kok sini aku ketik. Volume. Kemudian berikutnya apa? Integral, kemudian udah dikejam belum? Ini tadi. Udah selesai. Berapa nilai ikannya? Ya. Enggak ini ya, belum ya. Minggu depan kita bahas ulang lagi ini.